itu menjadi ruhnya orang yang punya hutang dan tidak dibayar, itu gentayangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adamu inzaril mu'siri Wa'adamu inzaril mu'siri Ben sobung adente Oreng semelarat tidak sabar menunggu orang yang lagi tidak punya duit. Salah satu daripada maksiat tubuh adalah ketika seseorang tidak mau memberikan tenggang waktu bagi orang yang punya hutang, padahal orang ini lagi muksir, lagi tidak ada duit dan tidak ada penghasilan. Ini juga maksiat. Betul bahwa berhutang itu sangat menjadi beban yang berat. Betul bahwa ketika orang sengaja tidak membayar hutang, itu menjadi dosa yang sangat berat. Betul bahwa mayit kalau mati dan hutangnya tidak dilunasi, maka ruhnya itu mu'allaqun bainas sama'i wal ard, digantung di antara langit dan bumi, hatta yu'adda anhu dainuhu, hingga kemudian hutangnya dibayar. Bisa jadi itu menjadi ruhnya orang yang punya hutang dan tidak dibayar, itu gentayangan. Tetapi di sisi lain, orang yang tidak mau menunggu, tidak mau memberikan ruang, tidak mau memberikan tenggang waktu kepada orang yang lagi tidak punya duit, tidak punya penghasilan, dan tidak mampu bayar hutang, itu juga termasuk dosa tersendiri. Karena ketika orang ditekan untuk membayar hutang, padahal dia lagi tidak punya uang dan tidak punya penghasilan, ini akan berpotensi menjadikan orang itu melakukan segala hal, menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang dan demi terbebas dari tekanan-tekanan orang yang punya hutang. Paham ya? Akan menghalalkan segala cara. Bisa nanti dia akan korupsi, bisa juga dia akan mencuri. Seakan-akan secara tidak langsung kita menyuruh orang ini untuk melakukan apa saja supaya hutangnya terbayar atau terlunasi. Makanya kemudian agama melarang seseorang menekan orang yang lagi tidak punya duit dan tidak punya penghasilan untuk membayar hutang. Paham? Dulu itu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika hutangnya mau dibayar oleh yang berhutang, kebanyakan mereka ini akan mengatakan gak usah dibayar dulu, pakai saja dulu, saya masih belum butuh. Itu kebiasaan para sahabat. Walaupun dia sendiri sebenarnya butuh, ketika hutangnya mau dibayar, para sahabat biasanya nggak mau. Sudah, pakai saja dulu karena aku masih belum butuh.
Kenapa? Karena dalam satu hadis menjelaskan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan salah satu daripada pahala orang yang memberi hutangan adalah kalau kita memberi hutangan kepada seseorang 100.000 dan tidak dibayar selama 1 bulan, maka orang ini, kita yang memberi hutangan itu, setiap hari mendapat pahala sama dengan bersedekah 100.000. Ya, tak ulangi lagi. Pahala memberi hutangan kepada seseorang, jika itu belum dibayar, seumpama kita beri hutangan 100.000 dan tidak dibayar selama 1 bulan, maka selama 1 bulan pula kita dapat pahala setiap hari bagaikan bersedekah 100.000 rupiah. Inilah mengapa para sahabat ketika hutangnya mau dibayar, para sahabat tidak mau. Tetapi juga tidak diikhlaskan. Enggak, sudah aku ikhlas, gak usah bayar tuh selama-lamanya, sudah itu udah milik kamu. Enggak. Kenapa? Karena berharap setiap hari mendapatkan pahala seperti ini. Jadi kalau dipikir-pikir lagi, bersedekah dengan memberi hutangan itu pahalanya lebih besar pahala memberi hutang. Bersedekah 100.000 pahalanya besar, sudah pasti. Tetapi lebih besar memberi hutangan 100.000. Kenapa? Karena kalau kita sedekah kepada seseorang 100.000, belum tentu orang yang bersangkutan ini benar-benar butuh. B3, benar-benar butuh. Belum tentu. Tetapi orang yang sudah mencari hutangan 100.000, ini sudah berarti sudah sangat-sangat butuh. Maka tingkat kebahagiaan seseorang itu pasti berbeda. Lebih bahagia, lebih gembira, lebih senang orang yang mendapatkan hutangan. Paham ya? Jadi dari sisi ini, memberi hutang lebih besar pahalanya daripada bersedekah. Paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Tetapi tentu jangan kemudian itu diikuti dengan hal-hal yang menyakitkan. Contoh, karena seseorang nggak mampu bayar hutang, terus kita omongkan ke sana kemari, orang dihutang kan kota nyerah, abis lah, kalau ini nanti kita rugi 2 kali. Yang menghutangi udah duitnya nggak dibayar, pahalanya hilang. Jaga aja, bersabar, karena memang itu mungkin ujian ya. Jadi ujian, orang punya duit itu ujiannya biasanya 2 kali. Pertama diuji ketika orang mau pinjam, itu ujian buat kita. Padahal orang kita ini sebenarnya butuh juga, tetapi karena ada saudara, ada teman yang butuh, akhirnya kita pinjami juga. Nah, itu ujian pertama. Ujian yang kedua adalah ujian kesabaran. Ketika seseorang itu tak tuli nyerah, pani yuji ki ya roh, yuji sabar apa aja. Nah itu, mun tak sabar, akhirnya gigir kasih yo tangin, mun tak gigir kadang pas kebentak ke orang lain. Itu ujian yang kedua. Tetapi kalau kita mampu melewati 2 ujian ini, insya Allah kita akan menuai pahala yang besar. Amin, Allahumma amin. Ini harus dipahami. Seringkali kita menolong orang tetapi nggak dapat pahala karena ya ini, karena kita melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat dan derajat serta harga diri orang yang kita tolong itu. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Yuk kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.